adik, tante, dan teman-teman terkasih. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian semua ya. Akhirnya bisa kita bertemu lagi nih di dalam Bible study virtual. Ya, Bible study virtual. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya, apapun permasalahan yang dialami. Ya. Oke, kita langsung aja segera mulai pertemuan Bible Study pada malam hari ini. Seperti biasa, kita akan mengawali dengan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan ya. Boleh Bapak host ditampilkan slide. Oh, ketuker. Yang pertama yang dengan apa akan ku balas? Oke, betul. Pasti teman-teman udah pada tahu lagunya ya. Oke, mari teman-teman. Ada yang bilang lagu dengan menyanyikan lagu itu adalah 2 kali kita berdoa, ya. Mari meskipun kita dibatasi dengan ruang, tapi saya percaya teman-teman akan tetap setia untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan apa kan ku balas? Syukur kita dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau naikkan sekali lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau selamatkan hidup
Nyanyikan dengan setengah suara, jangan rasakan ucapkan dengan tulus. Kita mau mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dengan katakan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku memenuhi Yesus. Bersyukur padamu dengan katakan Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku memenuhi Yesus. Bersyukur padamu, sekali lagi, dengan katakan Allah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah Yesus. Bersyukur padamu. Kita awalnya tentang Kristus dan Bapa dan Putra Kristus. Karena Tuhan, kasih-Mu sangat sungguh besar Tuhan untuk setiap kami, Tuhan. Berkat rahmat kasih cinta-Mu selalu menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, Tuhan. Engkau tetap ada, selalu ada dan setia, Tuhan. Engkau tetap menyertai dan ada di sisi kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampuni anak-Mu, Tuhan. Kalau dalam kehidupan ini kami selalu merasa kurang bersyukur, kita selalu merasa tidak puas, Tuhan. Kami selalu merasa kecewa, Tuhan Yesus. Dan lebih ekstrim lagi, kami sering meminta kepada Tuhan. Kami kesal kepada-Mu. Tapi di balik itu semua, Tuhan, sungguh banyak kebaikan-kebaikan yang kami terima, Tuhan, sebenarnya, Tuhan, yang Kau telah berikan. Namun kami tidak sadari dan kami kurang bersyukur, Tuhan Yesus. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Begitu banyak kebaikan-kebaikan-Mu, mujizat-mujizat-Mu, Tuhan, yang Kau telah berikan kepada kami. Tapi kami telah tertutup dengan ego kami, dengan kehausan, ambisi kami, Tuhan Yesus.
ampuni Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas hidup, dan panca indera kami yang masih berfungsi dengan baik Tuhan. Kami berada di tempat ini bukan satu kebetulan, yang Engkau yang Tuhan mengizinkan itu. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau boleh kami tetap bisa untuk belajar mengenal firman Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau telah kirimkan anak-Mu terkasih Tuhan. Cahaya penjelata Tuhan untuk hadir di tengah kami Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk menyampaikan suara Engkau Tuhan. Yang kamu sampaikan kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu, melalui anak-Mu ini Tuhan, cahaya Tuhan Yesus. Semoga Engkau boleh berkati Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, cahaya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus boleh berasal dari Engkau Tuhan. Jadikanlah kami murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan, yang sungguh tahu Tuhan untuk mau mendengarkan firman Tuhan Yesus, mendengarkan setiap pengajaran Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berkati internet kami, koneksi kami semuanya Tuhan Yesus, agar dijauhkan dari segala kendala dan hambatan Tuhan. Kau berikan kelancaran yang di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kuasa-Mu sungguh percaya Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami Tuhan Yesus, memenuhi setiap diri kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan ataupun belum bisa bergabung dengan kami. Kami percaya Tuhan, Kau tetap mengasihi mereka Tuhan Yesus. Kau tetap memberkati, melindungi dan menjaga teman-teman kami ini Tuhan Yesus, sehingga dalam pertemuan selanjutnya mereka boleh bergabung kembali bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu amin. Pujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa Pelindung kami, doakanlah kami. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, tanpa berlama lagi, Kak Helena, dipersilakan Kak. Oke, thank you Remy. Halo semua, shalom. Apa kabar? Saya kalian semua masih semangat ya, walaupun di tengah pandemi gini tetap semangat mencari Tuhan. Mantap. Aku mau share screen, boleh dibantu? Bapak host, tolong. Dicoba saja, sudah? Udah? Bentar ya, oke, coba. Oke, nah mantap. Hari ini, seperti yang teman-teman juga udah tahu, kita akan belajar tentang how to live in the present. Pada waktu ditanya, mau isi lagi nggak Kak? Tanggal sini bisa nggak Kak? Oh iya boleh. Aku berpikir dan berdoa, aku merenung terus. Tuhan, aku bilang mau ngomong apa ya, mau ngomong apa. Terus tiba-tiba Tuhan kasih kalimat ini, live in the present. Sadar apa enggak, kita anak muda sering banget terjebak
wah, karena sibuk, kita terjebak nih. Nah, kalau terjebak, biasanya ada yang terjebaknya di masa lalu. Tapi lucunya, ada juga yang terjebak di masa depan. Kita hidup hari ini, tapi kita terlalu sibuk. Kita mikir, aduh kemarin aku salah ini nih, kayaknya aku nggak akan bisa lagi deh. Aduh, karena apa yang terjadi di masa lalu, kita nggak bisa berjalan di masa sekarang. Atau lebih lucunya lagi, besok aku bakalan makan apa ya, besok aku bakalan berhasil nggak ya, Tuhan nanti kalau aku udah gede kira-kira aku bisa menikah nggak ya, aku bisa punya rumah nggak ya, kira-kira aku bakalan dapat pekerjaan yang baik nggak ya. Yes, aku percaya itu semua adalah normal, pertanyaan-pertanyaan yang memang apalagi kita anak-anak muda nih yang lagi ada di umur 22, 3, 4, 5 yang lagi ceritanya setelah lulus kuliah, terus kita mulai bekerja, kita mulai berjuang, kita mulai bertanya, apakah kita akan baik-baik aja nggak ya di masa depan? Dan jawabannya, yes, kita akan baik-baik aja. Tapi kita harus belajar to live today, teman-teman. Nah, aku mau bacain ayat dasarnya, diambil dari Matius 6 ayat 34. Aku bacain ya, bunyinya begini, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yes, ternyata di sini kita udah jelas banget pesan Tuhan bahwa we have to live day by day, teman-teman. Day by day, kita nggak perlu takut ya, pasti ada rasa mungkin gimana besok, tapi jangan sampai kekhawatiran kita itu justru menghentikan kita di hari ini, teman-teman. Bahkan di sini tertulis kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ternyata teman-teman emang nggak mudah berjalan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena emang pasti ada kesulitan, ada kesusahan. Kita nggak bisa berpikir bahwa hidup bakalan enak tanpa ada masalah. No, nggak mungkin. Karena kita berjalan di dunia yang broken, yang pastinya selalu ada masalah, tetapi ketahuilah bahwa masalah itu bisa menguatkan kita. Seperti Kak Adi Vivi bilang, apa yang terjadi di masa lalu tuh bisa membangun kita justru untuk kita tetap terus berjalan di masa sekarang, ya nggak sih? Ada satu quotes yang bagus banget dan terkenal di sebuah film Kung Fu Panda. Dia bilang, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift of God, which is why we call it the present. Menarik juga ya, present saat ini itu adalah hadiah, dan present itu sendiri bahasa Inggrisnya bisa jadi hari ini, saat ini, bisa juga diterjemahkan sebagai hadiah. Teman-teman jangan pernah merasa bahwa hidupku gini-gini aja, jangan pernah merasa bahwa aku tuh lahir tanpa tujuan. Enggak. Aku percaya dengan kita bangun pagi, kita masih bernafas, itu adalah sebuah hadiah, teman-teman, dari Tuhan. Jangan sampai kita lupa bahwa sesimpel kita bisa bernafas, apalagi saat ini, teman-teman, di mana terjadi pandemi ini, yang diambil apa? Nafas oleh virus ini. Orang-orang yang konon katanya sudah terkena, rasanya sesek banget, rasanya tercekek, kayak nafasnya tiba-tiba sedikit, tiba-tiba oksigen yang penuh banyak di dunia ini tiba-tiba nggak bisa masuk tuh ke dalam paru-paru kita, dan kita sebagai yang puji Tuhan sehat, dan kalaupun memang mungkin sudah ada yang melewati masa-masa kena COVID juga udah sehat lagi, bersyukurlah bahwa kita masih diberikan nafas kehidupan. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Gimana sih untuk kita bisa tetap berdiri teguh? Pasti ada rasa ketakutan, mungkin ada kekhawatiran, tapi aku percaya kita mau belajar gimana kita bisa berdiri di atas itu semua, karena kita percaya Tuhan Yesus itu bersama kita. Dan kita akan belajar dari ayat Matius tadi. Aku akan bacain aja karena ini agak panjang. Dari Matius 6 ayat 25-30, kalau ada yang mau buka sambil aku baca ya. Matius 6 ayat 25-30. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan
atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak pernah berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya. Wow, teman-teman, Tuhan Yesus menjelaskan Tuhan Yesus memang luar biasa. Dia tuh selalu memakai dengan sebuah analogi, perumpamaan. Kenapa? Karena melalui perumpamaan tuh kita bisa dengan mudah mengerti, teman-teman. Dan di sini dia setelah memakai analogi, dia bilang, kenapa kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan atau minum? Kalau kita bisa belajar dan memperhatikan bahwa hidup kita itu luas banget. Makan sama minum itu cuma satu part, dan itu hal yang kelihatan. Juga tubuh itu tuh banyak organ dan apa yang kita bisa lakuin, tapi kita berpikir kira-kira besok bisa beli baju apa ya, sepatu apa ya yang bagus, kira-kira besok masih bisa beli topi nggak? Dan di sini Tuhan cuman bilang, masa sih kamu nggak lebih baik daripada rumput yang tumbuh cantik dan besok dibuang ke dalam api? Hai kamu orang percaya. Wah, hai kamu orang kurang percaya. Jadi pertanyaannya, apakah kamu kurang percaya sama apa yang Tuhan udah siapkan buat hidup kamu? Dan itu bisa kita tanyakan ke dalam diri kita. Do you trust Him? Do you trust Him? Do you trust Him? Do you give your life to Him? Do you walk with Him? Teman-teman, ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, apakah kamu sungguh-sungguh percaya? Ada dua part. Kalau di bahasa Indonesia, kita menerjemahkan percaya aja. Tapi kalau di bahasa Inggris ada belief and trust. Teman-teman, banyak orang yang percaya sama Tuhan. Oh iya, gue percaya sama Tuhan. Iya, ada Tuhan. Tapi apakah dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya sama Tuhan? Do you trust Him? Do you trust your life to Him, teman-teman? Ataukah kamu cuma sekedar, iya aku benar akan terjadi, teman-teman. Ini ada satu kalimat bagus banget. Dia bilang, understanding how God works is not my job. Trust and obey is. Teman-teman, bukan jadi tugas kita, teman-teman, untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau lakuin, cara Tuhan bekerja tuh gimana sih. Tapi yang jadi tugas kita adalah kita mau taat dan percaya. Dan itu dua hal yang gak mudah, teman-teman. Untuk taat ketika kita nggak ngerti apa yang terjadi, untuk taat ketika kita lihat sesuatu hal itu seperti nggak mungkin sama apa yang Tuhan bilang. Tapi teman-teman, percaya itu selalu jadi option. Dan ketaatan adalah pilihan kita. Karena jauh lebih baik kita nggak ngerti, tapi percaya, daripada kita tidak percaya sama Tuhan. Karena aku yakin dan percaya bahwa tadi Tuhan bilang, hai kamu orang kurang percaya, berarti emang kalau misalnya kita takut, kita khawatir, kita mungkin secara nggak sadar kita mulai pikiran yang macam takutan mulai melingkupi kita, mungkin kita bisa tanya lagi ke diri kita, kita sebenarnya lebih percaya diri kita, pikiran kita, atau kita lebih percaya sama Tuhan? Karena memang di Amsal 3 ayat 5-6 dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, berarti pengertian kita itu kadang-kadang menyesatkan, teman-teman. Kita suka berpikir yang menurut kita benar, menurut kita. Tapi Kak, apakah itu benar menurut Tuhan? Apakah kita udah align sama apa yang Tuhan udah bilang? Dan mungkin ada yang bilang, Kak, aku mau percaya banget, tapi sebenarnya tuh Tuhan tahu nggak sih apa yang aku butuhin? Sebenarnya Tuhan tuh bener nggak sih akan mencukupkan aku? Bener nggak sih Tuhan tuh mampu? Wah, mungkin ada yang bertanya gitu. Dan kita akan temukan jawabannya di ayat lanjutannya. Di Matius 6 ayat 31-34 yang berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, teman-teman, ternyata Tuhan kasih caranya nih, teman-teman. Dibilang bahwa bukannya dengan kita cari berpikir besok makan apa, besok minum apa, besok pakai apa, terus kita jadinya dibilang nggak mengenal Allah, bukan gitu maksudnya. Kalau kita hanya terfokus sama kekhawatiran kita tentang hal itu, kita sama aja sama orang-orang yang cuman mau mengumpulkan harta, teman-teman. Yang cuman takut kalau misalnya kira-kira besok akan gimana, Tuhan pelihara enggak. Tapi ketahuilah bahwa ternyata pertanyaan kita jawab sama Tuhan. Dia tahu, teman-teman. Bahkan dia tahu semuanya. Dan dia akan menambahkan semuanya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow. Masih ingat mungkin minggu lalu Bella udah sharing di mana dia share tentang Unbreakable Foundation. Teman-teman, di perikop itu Tuhan memberikan dua perumpamaan di mana sama-sama mendengar firman-Nya, satu melakukan dan satu tidak melakukan. Yang melakukan dia kuat, yang tidak melakukan dia sama-sama bangun rumah tapi di dasar yang tidak kuat. Teman-teman, hal ini terjadi sangat berhubungan dengan hari ini. Kenapa? Pertanyaannya, foundation kamu di mana? Dan di sini dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, teman-teman. Kita harus tahu apa yang jadi isi hati Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, dan melakukannya. Sehingga aku percaya bahwa semuanya itu akan ditambahkan. Tapi jangan berpikir, Tuhan aku udah ngerjain ini, aku udah denger firman, aku udah ngelakuin Tuhan, tapi kok gajiku gitu-gitu aja ya, kok uangku nggak makin banyak. Apakah kamu cuma berpikir bahwa semuanya yang ditambahkan itu cuma berbicara tentang uang? Nggak. Bersama Tuhan tuh luas banget. Teman-teman, jauh melebihi uang, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu semuanya hal-hal yang luar biasa Tuhan bisa tambahkan dalam hidup kita. Kok kenapa kelihatannya biasa-biasa aja? Karena kita berpikir bahwa hal itu nggak kelihatan. Kita cuma berpikir hal-hal yang kelihatan aja, karena gue punya uang banyak, gue bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi apakah uang, apakah ketenaran, hal itu bisa menambahkan damai dan sukacita di dalam hati kami? Mungkin bisa, tapi itu cuma sementara aja. Karena damai itu palsu. Karena damai dari Tuhan adalah damai sejahtera. Dan mari kita put in action, dan kira-kira apa yang bisa kita lakuin ya terhadap diri kita. Mungkin kalau tiba-tiba kita khawatir, kita takut, mungkin ini sedikit aja yang bisa membantu. Yang pertama, ketika kita mulai khawatir, kita remember
kita ingat-ingat lagi siapa Tuhan kita berjalan bersama siapa. Kita ingat janjinya Tuhan. Bahkan kita ingat setiap berkat yang udah Dia kasih sama hidup kita. Mungkin hari ini kita melalui satu permasalahan yang mungkin kita takut, aduh Tuhan gimana nih, bisa nggak selesai. Coba kamu ingat lagi, kira-kira kemarin-kemarin Tuhan pernah tinggalin kamu nggak sih ketika kamu menghadapi sebuah masalah? Apakah Dia tidak memberikan solusi? Dan ingat-ingat mungkin ada rasa sakit, luka-luka yang mungkin sudah berlalu, yang sudah kamu lalui, aku yakin itu bisa jadi kekuatan buat kita tetap terus berjalan. Dan jangan lupa, we have purpose, we have goal. Kita punya tujuan ketika kita bangun tidur. Jangan lupa. Jadi kalau misalnya mungkin mulai khawatir, mulai takut, kita coba ingat-ingat lagi. Jangan terfokus sama ketakutan. Jadi yang kedua adalah refocus, teman-teman. Teman-teman, kunci daripada fokus adalah eliminasi. Ketika kita mau fokus pada satu titik, kita harus eliminasi segala hal yang ada di sekitarnya. Sesimpel kita ceritanya lagi konvoy, teman-teman. Pernah ada yang konvoy dan ada di paling belakang. Itu jujurnya nggak enak banget. Kenapa? Karena kita takut nih, kita nggak tahu jalan, kita takut nih kira-kira kita ketinggalan nggak kalau tiba-tiba dia udah mulai nggak kelihatan, deg-degan. Nah, tapi kuncinya biar kita tetap tahu dia di mana, kita harus fokus, teman-teman. Dan jangan sampai kita hilang fokus. Kalau kita udah mulai hilang fokus, tiba-tiba kita udah nggak tahu lagi di mana. Dan kuncinya adalah eliminasi. Eliminasi segala hal yang bisa bikin kamu hilang fokus. Kalau memang mungkin mantan kamu bikin kamu hilang fokus, hilangin, teman-teman. Jangan diinget-inget. Kalau misalnya mungkin masa lalu kamu cerita di mana kamu gagal itu menghilangkan fokus kamu, ingat kebaikan Tuhan, ingat janji Tuhan, teman. Kita eliminasi itu. Mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang kalau kita ingat kita sebel, atau kalau kita ingat kita bikin down, eliminasi itu. Jadi kita harus refocus gitu. Kita harus benar-benar fokus dan tahu kemana kita melihat dan kemana kita bersandar. Dan yang terakhir, kita bisa resize. Maksudnya resize gimana? Ketika kita khawatir, mungkin kita bisa perhatiin. Kira-kira pemikiranku terlalu fokus kemana, dan mungkin aku terlalu fokus sama diriku sendiri. Mungkin kita bisa resize. Dan kita mulai melihat, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bisa mulai melihat orang-orang yang mungkin ada perlu bantuan. Jadi kita nggak fokus lagi sama diri kita sendiri. Kita coba resize pemberian kita. Mungkin kita terlalu sibuk mengumpulkan sampai kita nggak sharing. Teman-teman, bersama Tuhan itu luar biasa. Kamu mau jadi kaya, kamu harus kasih. Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi jangan pernah takut, teman-teman, ketika kita khawatir. Mungkin kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Mungkin kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Jadi kita bisa resize segala pemikiran. Mungkin goal kita ternyata mungkin kurang tepat. Purpose yang kita laluin mungkin yang kita tuju kurang tepat. Kita bisa resize lagi, dan kita balik lagi kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, mungkin aku terlalu sibuk sama diriku sendiri. Makanya mungkin aku terlalu takut ngadepin hari esok. Padahal aku tahu bahwa Engkau itu sudah ada di sana. Dan aku tahu Engkau sudah menyiapkan segalanya. Cuman sangat manusiawi ketika kita mungkin terlalu penuh dengan diri kita sendiri, kita jadi lupa. Itulah kenapa we need community kayak gini. Kita perlu orang-orang yang memang bertumbuh, berjalan bersama-sama, biar kita tahu bahwa kita bisa diingetin lagi bahwa, oh, emang hidup tuh nggak ada yang sempurna. Ya memang tidak ada yang sempurna, karena kita semua di sini sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan sudah tebus kita, dan Dia kasih kita kasih-Nya, sehingga kita diberikan kebebasan, kemenangan, bahkan damai sejahtera, teman-teman. Ketika kita punya damai sejahteranya Tuhan, itu melampaui segala akal. Dan aku percaya itu akan membantu kita gitu.
Jangan sampai hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri, diri kalian, itu justru dikontrol sama orang lain. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita pilih. Teman-teman, kita punya kontrol atas hidup kita, teman-teman. Kita punya decision kita. Tuhan kasih kita free will. Jangan sampai keputusan-keputusan kita itu justru tergantung sama hal lain, tergantung sama orang lain. Apalagi dikontrol sama orang lain. Apalagi mungkin kalau pasangannya posesif, dikontrol lagi sama orang lain. Aduh, itu dah. Jangan. Fight bilang gitu. Jangan mau, kita harus berdiri atas keputusan kita, teman-teman. Dan yang paling penting keputusannya dia dasari oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tanya lagi sama diri kita. Ini. Your decision today shapes your tomorrow. Jadi keputusan-keputusan kita hari ini, teman-teman, itu membentuk hari esok. Kata siapa? Future itu besok. Enggak, future itu hari ini. Apa yang kamu lakukan hari ini, itu akan menentukan masa depan kamu. Bersyukurlah masih ada hari ini, bersyukurlah masih bangun tidur, masih punya kesempatan untuk bisa membangun apa yang ada di depan nanti. Jangan sampai kita cuman bangun regret atas hal yang kemarin kita nggak bisa lakuin, atas kesalahan apa yang sudah kita lakuin kemarin. No. Kalau emang ada, mungkin ada rasa nyesel, mungkin aduh harusnya kemarin gue bisa lebih baik. Oke, starts today. Teman-teman, ambil keputusan hari ini untuk percaya sama Tuhan. Ambil keputusan untuk punya kontrol atas diri kita. Yang penting dibenerin dulu gitu loh. Jadi kita ambil keputusan lagi untuk terus berjalan bersama Tuhan di dalam dunia yang memang penuh dengan kebimbangan, dan jangan sampai kita bimbang. Seperti minggu lalu Kabela bilang, kita harus berdiri dan mendirikan diri kita di atas batu, di atas firman Tuhan. So, pertanyaan lagi ke dalam diri kita. Do you want to trust Him? Yuk, kita sama-sama di sini belajar. Aku pun juga terus belajar. Karena teman-teman, bersama Tuhan itu adalah latihan juga loh. Kita harus melatih diri kita. Kata siapa? Bersyukur itu auto. Kata siapa? Kita harus melatih diri kita untuk bersyukur. Kata siapa? Percaya sepenuhnya sama Tuhan itu auto. Enggak, kita harus mendorong diri kita harus melatih diri kita untuk tahu bahwa kenyataan yang kelihatan sama mata itu enggak sama apa yang kebenaran Tuhan katakan dalam hidup kita, dan Dia jauh melebihi itu semua. Jadi teman-teman, yuk kita mau hidup hari ini. We want to live in the present. Jangan sampai kita stuck di masa lalu, mungkin di rasa sakit kita di masa lalu yang akhirnya menghentikan potensi-potensi kita di hari ini, teman-teman. Dan terlebih jangan sampai kita stuck setiap hari cuma memikirkan takut akan masa depan. Teman-teman, karena Tuhan tuh udah di sana dan Dia itu sudah menyiapkan segalanya. Tapi seperti yang tadi dia bilang, carilah dahulu kebenarannya, carilah dahulu kerajaannya, dan Dia akan menambahkan itu semua. Kita berjalan bersama Tuhan itu, it's a journey, teman-teman. Itu adalah progress. Jangan berpikir bahwa hari ini kita percaya besok semuanya dikasih, enggak. Kita harus berjalan satu demi satu. Dia bilang, kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini aja. Jangan sampai kesusahan hari ini ditambah kesusahan besok, jadinya double susahnya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita mau melatih diri kita untuk belajar percaya. Oke. Dan teman-teman, aku mau sharing sedikit. Aku adalah, udah pada tahu aku dulu atlet, dan saat ini aku bekerja di salah satu stasiun televisi, dan aku bekerja tapi di belakang layar, aku enggak di depan. Teman-teman, aku pernah sharing bahwa aku bersyukur di mana aku bisa bekerja. Dan aku bersyukur, awalnya tadinya aku stuck, teman-teman.
sama masa lalu aku bahwa aduh aku harusnya bisa jadi pemain basket lebih baik, aku harusnya bisa jadi timnas, aku harusnya gitu. Aku stuck, padahal aku udah berjalan, aku udah bekerja berbulan-bulan, sampai akhirnya tiba-tiba itu ada pandemi datang dan aku bersyukur luar biasa bahwa aku udah bekerja. Ternyata semua perbasketan dihentikan, teman-teman. Teman-teman, kadang-kadang kita suka stuck sama masa lalu. Kita nggak percaya sama Tuhan kalau di depan tuh Tuhan udah sediakan. Dan ternyata ketika aku bersyukur, aku udah cerita juga, aku udah bersyukur juga, seneng bisa bekerja. Tapi ternyata naik level, teman-teman. Aku tiba-tiba takut, aku bisa nggak ya dapat kerjaan lebih baik? Aduh, masa aku udah umur segini, experience-nya cuma segini doang. Wah, kayaknya aku nggak bakalan bisa lebih baik deh. Kayaknya aku nggak bakalan bisa. Tiba-tiba aku stuck sama pemikiran aku sendiri. Dan aku lupa kalau aku punya Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Dan hari ini aku jadi diingetin lagi bahwa aku juga mau melatih diri aku untuk bersyukur atas apa yang ada dan live day by day, teman-teman. Karena aku yakin dan percaya bahwa aku akan tetap bisa dapat yang lebih baik. Karena, tahu nggak, ada kalimat, the best is yet to come. Pasti sering denger dong. Dan kenapa tiap kali banyak orang bilang, the best is yet to come, the best is yet to come. Gak pernah best dong, aku mikirnya gitu kan. Karena selalu kayak, the best is yet to come. Tapi ternyata Tuhan bilang sama aku, salah Helena. Karena you always have the best, teman-teman. Di saat ini, ketika kamu butuh, kamu dapat yang the best. Dan perjalanan kita kan semakin hari ujian bertambah. Dan Tuhan gak pernah kasih kita setengah-setengah, nggak, dia selalu kasih the best. Jadi kalau hari ini kita dapat the best, teman-teman besok ada lagi yang lebih baik. Selalu ada yang lebih baik bersama Tuhan. So jangan pernah takut untuk berjalan bersama Tuhan. Yuk kita ambil keputusan hari ini. Mungkin mulai besok pagi kita bangun, Tuhan, aku bersyukur atas hidupku, dan aku mau hidup hari ini bersama Engkau, berjalan bersama Engkau, dan biarlah kebenaran-Mu berbicara jauh lebih kencang daripada suara-suara yang ada di dunia ini. Terlebih daripada suara-suara pemikiran kita yang kadang-kadang suka menyesatkan kita sendiri. Jadi, mari teman-teman, aku ajak kalian untuk terus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu baik. Amin. Bye. Oke, baik. Luar